Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial routing jaringan dengan topik RIP version 2. Untuk pertama kalinya kita akan melakukan subnetting terhadap IP yang akan kita gunakan. Kita misalkan IP address yang akan kita gunakan adalah 208.192.16.0. Angka 0 merupakan host ID pada IP address. Dan kita misalkan jumlah PC yang akan kita gunakan adalah 15 PC. Dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting telah kita pelajari sebelumnya, dengan rumus 2 pangkat N kurang 2. Rumus di atas digunakan untuk perhitungan host per subnet. N untuk menghitung banyaknya binari kosong pada oktet subnet terakhir. Sehingga didapat 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Maka N adalah 14. Selanjutnya, maka subnet mask yang didapat setelah dilakukan perhitungan subnetting adalah 255.255.255.240. Subnetting dilakukan sebanyak 2 pangkat N. N merupakan banyaknya binari 1 pada oktet subnet terakhir. Maka jumlah subnet yang akan ada dalam kasus ini adalah 16. Karena N-nya 4, maka 2 pangkat 4 adalah 16. Pada kelas subnet pertama, IP address-nya adalah 208.192.16.1 sampai 208.192.16.14. Setelah selesai melakukan subnetting, maka kita akan membuat topologi jaringannya di dalam Cisco Packet Tracer Student. Pertama, kita akan membuat PC-nya. Kita akan membuat PC-nya sesuai dengan kebutuhan kita. PC-nya telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat switch-nya. Setelah kita membuat switch-nya, maka kita akan membuat connection-nya menggunakan copper straight through. Kini PC dan switch telah berhubung. Selanjutnya kita akan membuat routernya. Hubungkan antara switch terhadap router. Kita akan membuat routernya dan menghubungkannya dengan menggunakan copper straight through.
Setelah PC switch dan router terhubung, maka hubungkan router dengan router dengan menggunakan serial DTA. Maka topologi kita telah berhasil, tapi hanya gambarnya saja. Tetapi jalannya routing belum bisa. Hal ini karena belum memiliki functional ports, sehingga di dalam PC kita harus membuat functional ports-nya. Untuk PC 1 dan PC 2, kita menggunakan kelas subnet pada subnet pertama. Sehingga gateway-nya adalah 208.192.16.1. Sedangkan untuk IP address-nya adalah 208.192.16.9 dengan subnet busnya adalah setelah di subnetting di titik 240. Begitu juga terhadap PC 2, kita menggunakan kelas subnet pertama. Agar tidak terjadi kesalahan, maka lebih baik kita membuat sebuah catatan untuk mengingat berapanya gateway dan IP address terhadap di dalam sebuah PC. Tadi gateway-nya, sedangkan IP address 16.14. Ini untuk yang PC kedua. Kita telah berhasil membuat gateway dan IP address di dalam PC 1 dan PC 2 dengan menggunakan kelas subnetting pertama. Selanjutnya kita akan membuat agar router 5 dapat berhubungan dengan PC 1 dan PC 2. Enable config terminal. Kita membuat agar router dapat berhubungan dengan PC. Maka interface IP address yang digunakan pada FA00 pada router 5 adalah 208.192.16.1 255.25.240. Now shut down. IP address yang digunakan pada FA00 di dalam router 5 merupakan gateway di dalam PC 1 dan PC 2. Sehingga didapat sekarang bahwa PC 1
dapat berhubungan dengan router 5. Begitu juga terhadap PC 2 dapat berhubungan dengan router 5. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap PC 3, PC 4, PC 5, PC 6 sampai PC ke-15 agar dapat berhubungan antara PC terhadap routernya. Pada PC 3 dan PC 4 menggunakan subnet kelas kedua. PC ketiga dan PC keempat belum dapat terhubung ke router 5, sehingga kita harus menghubungkannya seperti sebelumnya. Di sini adalah FA 1.0, 1/0. Maka interface FA 1.0 IP address 192.168.16.255.255.255.240. Oh shoot. Kini kita mengetahui bahwa PC 3 dapat terhubung dengan router 5 dan PC 4 pun dapat terhubung dengan router 5. Lakukan hal yang sama untuk PC 5 sampai PC seterusnya. Kini semua PC dapat berhubung terhadap routernya. PC 1 menggunakan subnet kelas 1 dapat terhubung terhadap router 5. Begitu juga terhadap PC 2. PC 3-4 terhadap pada subnet kelas 2 dapat terhubung terhadap router 5. PC 5 dan PC 6 subnet kelas 3 dapat terhubung terhadap router 6. PC 7 dan PC dan router 6 dapat terhubung di dalam subnet kelas 4. Selanjutnya, PC 8 dan PC 9 dapat terhubung terhadap router 7 dalam subnet kelas 5. PC 10 dan PC 11 dapat terhubung terdalam router 7 pada subnet kelas 6. PC 12 dan PC 13 di dalam subnet kelas 7 dapat terhubung dalam router 8. PC 14 dapat terhubung terhadap router 8 berada dalam subnet kelas 8. Dan PC 0 dapat terhubung dalam router 9 berada dalam subnet kelas 9. Tetapi dari PC 1 terhadap router 6 masih valid. Begitu pula dari PC 8. Begitu pula dari PC 8 ke router 9 masih valid. Itu disebabkan belum adanya konfigurasi RIP version 2 dan konfigurasi terhadap router. Oleh sebab itu, kita akan membuat konfigurasi untuk router. Kita akan melakukan konfigurasi terhadap router ya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi terhadap
router 5 dengan router 9. Exit interface serial 2/0. IP address 192.168.255.255.255.255.240. No shutdown. Oke, sekarang serial 20 pada router 5 sudah. Sekarang interface serial 20 pada router 9. IP address 292.192.255.255.255.255.240. Masih fail. Kita coba lagi. Kini router 9 dan router 5 dapat terhubung. Kita buat NAT-nya 208. IP address serial 208.192.15.21. Di sini tadi dia IP address saya lihat outputnya itu 25 ya, 25. Selanjutnya dari router 9 ke router 7. Router 9 exit interface serial 9 interface serial 3/0. Address 208 titik 192 titik 15 titik 32 titik 37 208.192.15.37 2.5.
router 7-nya enable interface serial 3/0 IP address 108.192.15.38 Oke, maka router 9 dapat terhubung ke router 7. Kini semua router sudah dapat terhubung. Router 5 dapat terhubung ke router 9, router 7 terhadap router 8, tetapi router 7 belum bisa terhubung terhadap router 6 karena belum dibuat konfigurasi RAID versi 2. Begitu juga terhadap PC 11 terhadap PC 1. Masih fail karena belum terjadi konfigurasi RAID versi 2. Maka kita akan membuat konfigurasi router RAID version 2. Enable configure terminal router RAID version 2 network ini isi apa saja network yang masuk dan yang keluar pada router. Di sini kita mengetahui networknya ada 208.192.16.0 dan network 208.192.16.0. Oke. Sekarang kita melakukan konfigurasi RAID version 2 untuk router 6. Kita melakukannya sama seperti konfigurasi di router 5, 9, dan 7. Version 2 kita akan membuat network yang ada dalam router tersebut, yaitu 208.192.15.0 lalu 208.192.16.0. Router 6 telah kita konfigurasi terhadap versi 2. Selanjutnya router 8. Enable ini setiap router telah terkonfigurasi terhadap RAID version 2, sehingga dengan begitu dari router 5 ke PC 0 dapat terhubung, lalu dari PC 5
ke PC router 5 dapat terhubung. Kita lihat jalannya. Selanjutnya dari PC 8 ke PC 5. Sukses. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan real time supaya kita tahu bagaimana jalannya dari PC 10 ke PC 3. Ulang dari PC 10 ke PC 3. PC 10 ke switch 6, lalu dia ke router 7, lalu dia ke router 9, dan ke router 7 lagi, router 9. Selanjutnya dia ke PC 3. Lalu dia balik lagi, balik ke router 5, ke router 9, ke router 7, ke switch 6, dan kembali lagi ke PC 10. Sehingga sekarang telah sukses. Dengan begitu, kita dapat melihat semua PC di dalam tabel, di dalam topologi ini sudah dapat terhubung. Sudah dapat terhubung dengan baik. Sukses. PC 10 ke PC 6, sukses. PC 12 ke PC 5, sukses. Sehingga dengan begitu, semua PC dapat terhubung dengan baik. Sekian dulu tutorial terhadap routing jaringan version 2, RIP version 2. Saya harap tutorial ini dapat membantu bagi yang memerlukannya. Terima kasih.